Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas latihan soal persiapan Olimpiade Fisika. Seorang pelari mulai bergerak dari keadaan diam, artinya kecepatan awal pelari tersebut adalah 0, karena dia mulai dari keadaan awal diam, menempuh jarak total S dalam waktu total T dengan mengikuti ketentuan berikut. Dari posisi awal sampai dengan S/2, yaitu setengah dari jarak total, percepatannya adalah konstan. Kemudian dari titik tersebut hingga akhir kecepatannya adalah konstan V. Tentukanlah kecepatan pelari tersebut jika dinyatakan dalam besaran S dan T. Oke, bagaimana cara kita mengerjakan soal seperti ini? Ya, jadi yang pertama kita bisa buat gambaran atau ilustrasi soal. Jadi di sini kakak bagi menjadi 3 titik ya. Jadi kita misalkan ada 3 titik A, B, C, di mana A ini mewakili posisi awal, B di posisi jarak atau setengah dari jarak totalnya ya, dan titik C adalah posisi akhir, di mana jarak totalnya adalah S ya. Dan kita bisa membagi keduanya menjadi jarak S/2. Itu adalah jarak dari titik A ke B, dan jarak B ke C adalah S/2 juga ya, karena panjang lintasan totalnya adalah S. Nah, yang selanjutnya, kalau kita perhatikan, dari posisi awal di A hingga S/2 yaitu titik B, pelari bergerak dengan percepatan konstan A, ya. Jadi dari A ke B dia bergerak dengan konstan A. Sedangkan dari jarak S/2 dan seterusnya, dari titik B ke C, dia bergerak dengan kecepatan konstan V. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari kecepatan pelari ya, jika dinyatakan dalam besaran S dan T. Yang pertama, kita bisa menggunakan konsep GLBB, gerak lurus beraturan. Konsep ini bisa kita gunakan ketika suatu objek atau benda dia menempuh gerak dengan percepatan konstan A, di mana konsep GLBB ada 3 rumus ya. Yang pertama, kecepatan akhir kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Rumus yang kedua, kecepatan akhir kuadrat kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali percepatan kali jarak. Rumus yang ketiga, jarak kecepatan awal kali waktu ditambah setengah kali percepatan kali waktu kuadrat. Oke, sedangkan dari B ke C, benda bergerak secara GLB ya. Jadi di sini kakak tulis juga konsep GLB, gerak lurus beraturan. Dia hanya memiliki satu buah rumus ya, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, jadi di sini kita cukup menggunakan dua konsep ini saja untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, langkah yang pertama, kita tinjau dulu gerak pelari dari titik A ke B ya. Tinjau gerak dari A ke B. Nah, dari A ke B, di sini ada percepatan, ada jarak, dan juga jangan lupa ada kecepatan awal di A. Kecepatan awal di A nilainya adalah 0, karena pelari tersebut bergerak dengan percepatan konstan, tetapi keadaan awalnya adalah diam ya. Jadi nilai kecepatan awalnya 0. Tadi udah kita tulis. Oke, sementara di titik B bagaimana Kak kecepatannya? Oke.
Di titik B, pelari tersebut mulai bergerak dengan kecepatan konstan V. Ya. Jadi di B kecepatannya sudah V, sementara di titik A kecepatannya 0. Kita bisa menggunakan rumus yang pertama tentunya. PT sama dengan V0 plus AT. Ya, kecepatan akhir di B, kecepatan awal di A. Jadi Vt nilainya adalah V, kecepatan awalnya 0, A dikali waktu. Nah, waktu di sini adalah waktu gerak pelari dari A ke B. Dalam hal ini bisa kita notasikan dengan waktu T1. Sedangkan dari B ke C kita bisa notasikan waktu T2. Kita misalkan. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa nilai A adalah V per T1. Nah ini kita keep dulu ya. Masih belum selesai. Karena dari gerak A ke B, di sini ada jarak yang ditempuh ya. Kita bisa menggunakan rumus yang kedua. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kecepatan akhir di B nilainya masih V. Kecepatan awal di A0, 2 kali percepatannya. Di sini kita bisa substitusi. V per T1 dikali jarak yang ditempuh ya dari A ke B. Nah, jarak dari A ke B adalah S per 2. Di sini bisa kita coret lagi ya. Teman-teman, 2 dengan 2. Berarti V kuadrat sama dengan V dikali S dibagi T1. Masih bisa kita coret ya, V dengan V sama. Sehingga bisa kita dapatkan nilai dari T1 yaitu S per V. Oke, ini kita dulu ya nilainya. Sekarang A ke B sudah kita tinjau teman-teman. Kita sekarang meninjau gerak pelari dari B ke C ya. Di langkah yang kedua kita meninjau gerak pelari dari B ke C. Oke, dari B ke C, pelari tersebut bergerak dengan kecepatan konstan V, berarti kita bisa menggunakan konsep GLB, gerak lurus beraturan. Jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak yang ditempuh bisa kita notasikan dengan SBC ya, jarak dari B ke C. Jarak dari B ke C juga S per 2. Kecepatannya konstan ya, di B nilainya V, di C juga nilainya V. Dikali waktu. Dari B ke C, waktunya adalah T2. Sehingga untuk mencari T2 di sini bisa kita kali silang ya. T2 S dibagi 2 kali V. Nah, kita udah dapet nih hasilnya. Sekarang kita perhatikan kata kunci di soal ya. Jadi kuncinya ada di sini. Ketika kita ingin menentukan kecepatan yang dinyatakan dalam besaran S dan T, maka kuncinya adalah di waktu totalnya di sini ya. Kuncinya ada di sini. Waktu total sudah ada di soal yaitu T. Jadi untuk langkah yang terakhir, yang ketiga kita gunakan waktu total dari A ke C, yaitu waktu dari A ke B ditambah waktu dari B ke C. Jadi T sama dengan T1 yaitu S per V ditambah T2 S per 2V. Nah, di sini kita bisa menyamakan penyebut ya, teman-teman. V dengan 2V jadi 2V. Jadi atasnya 2S ya ditambah S. Maka hasilnya adalah 3S per 2V. Karena yang ditanyakan di soal adalah kecepatan, maka kita bisa balik persamaannya, tinggal kita kali silang aja. Jadi V sama dengan 3S per 2T. Oke. Jadi
seperti ini ya caranya mengerjakan soal. Jadi kita butuh beberapa persamaan ya. Dalam hal ini kita mencari nilai waktu T1, T2. Alasannya kenapa? Karena kita bisa gunakan eh, waktu totalnya ya di sini. Jadi kita cari dulu nilai T1 dan T2. Tentunya besaran-besarannya eh, tidak perlu ya. Di sini kita eliminasi atau substitusi. Jadi seperti nilai akselerasi percepatan A, ya di sini kan tidak ya, soal hanya menyatakan V dalam S dan T. Jadi nilai A-nya ini harus kita substitusikan ya, harus kita ganti nilainya. Nah, ketika kita dapat nilai T1 S per V, T2 S per 2 V, nah ini bisa kita gabung dari konsep waktu total. Oke, yang selanjutnya juga kita harus hati-hati dengan rumus yang kita gunakan. Ketika benda bergerak dengan percepatan konstan, kita bisa gunakan rumus GLBB ya. Karena salah satu konsep dari GLBB adalah gerak suatu benda dengan percepatan yang nilainya tetap. Jadi walaupun kecepatannya berubah-ubah, kalau gerak GLBB nilai percepatannya selalu konstan. Untuk gerak lurus beraturan, ini adalah gerak lurus dengan kecepatan konstan. Oke, jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, sekian dulu dari kakak. Nantikan pembahasan video selanjutnya ya. Kakak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.